Kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kita nyanyikan pujian ini. Kita memandang kepada Tuhan yang akan berfirman kepada kita melalui hamba-Nya. Kita benar-benar mempersiapkan hati kita, karena yang berfirman kepada kita adalah Tuhan yang telah menebus kita. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Sekali lagi kita menyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mengakui bukan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Betul Tuhan. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Sendiri Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku,
Terima kasih. Kami mempunyai pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Itulah pengharapan kami kepada Allah kami. Allah yang kami panggil dan kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, memberkati kami sekalian, menolong kami, memberkati kami dengan firman Allah, dan mengajarkan kami tentang hal-hal yang baik yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami. Sebab tanpa Roh Kudus kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih, tolonglah kami, kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah hati kami disucikan, dikuduskan, sehingga mendapat bagian tempat yang terbaik untuk firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Hari ini kita berada di kitab Yosua pasal yang keempat. Ya. Kitab Yosua pasal 4. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Kitab Yosua pasal 4. 12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Terus. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ia menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Sekali lagi ayat 7 tolong dibaca. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Ayat yang ke-6. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Apa artinya batu-batu ini kalau anak-anak itu bertanya di kemudian hari? Sebab ini adalah merupakan tanda peringatan. Makanya hari ini temanya adalah 12 batu peringatan. Bagaimana Tuhan memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan dengan tabut Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Batu peringatan ini tidak bisa rusak. Tidak bisa sampai tangan manusia merusak atau waktu dan cuaca. Berarti peringatan itu dari Tuhan terus ada sampai selamanya, bahkan sampai malam ini. Tuhan itu Tuhan yang suka memperingati kita, memperingatkan. Maksudnya supaya kita ini beroleh selamat, beroleh kebaikan. Itulah sebabnya jangan kita jemu-jemu untuk mendengarkan peringatan Tuhan. Sebab dituliskan di ayat 9, tolong dibaca. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkut tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Batu-batu ini masih ada sampai sekarang. Batu peringatan masih ada.
Jadi tidak dimakan musnah oleh waktu, ya, oleh apapun sampai rusak, tidak, masih ada. Ya. Dan itu sebabnya kalau anak-anak kamu, ya, bertanya di kemudian hari, apa artinya batu-batu itu? Tugas tanggung jawab orang tua tidak hanya menafkahi anak-anak. Dengar baik-baik. Tidak hanya memberikan makan, menyekolahkan. Bahkan sekolah, bercita-cita sampai sekolah tinggi. Lalu bisa mendapatkan nafkah hidup yang lebih baik atau kedudukan yang lebih baik. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab seperti itu. Tapi orang tua harus bertanggung jawab memberitahukan tentang apa yang Tuhan kerjakan. Ya, ada banyak orang tua kurang memperhatikan mendidik anak dalam Tuhan. Yang diutamakan orang tua adalah bagaimana bisa menafkahi. Bagaimana kita bekerja, berusaha, berupaya siang dan malam. Untuk apa? Untuk memberi nafkah hidup pada anak-anak kita, pada orang tua. Banyak orang tua seperti itu, termasuk saya dulu. Setelah Tuhan menolong saya, mengenal Tuhan, dilahirkan baru, pola pikir saya berubah. Nah, tidak lagi hanya mengutamakan hal itu, tapi didik anak itu dari kecil mengenal kitab suci. Seperti orang tua dari Timotius. Eunike itu mendidik anaknya membaca kitab suci dari kecil. Surat Timotius menjelaskan bahwa Timotius itu membaca Alkitab sejak masih kecil. Dan kitab yang dibaca itu bisa memberi keselamatan, menuntun Timotius kepada kehidupan yang benar. Dan itu diturunkan dari mamanya Eunike, Oma Lois. Dan itu menumbuhkan iman kepada Timotius dari sejak kecil. Ya. Sebab apa dikatakan oleh Yosua pasal 6 tadi? Supaya batu itu menjadi tanda peringatan di tengah-tengah kamu. Dan jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apa artinya batu-batu, maka haruslah engkau menceritakan. Ya. Biasakan untuk mendidik anak-anak dari kecil. Dari mulai dia masuk TK, mulai diajarkan. Dibacakan Alkitab. Disuruh mereka membaca sendiri dan sebagainya. Sebab Alkitab itu membawa kepada jalan keselamatan. Baca di 1 Timotius, 2 Timotius, mari. Sejak kecil. Jadi bukan hanya belajar tentang apa? Pelajaran, mata pelajaran, matematika dan sebagainya. Ayat 15 dari 2 Timotius 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu, ya, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus mengatakan sejak kecil kamu telah belajar kitab suci. Siapa yang ngajar? 2 Timotius 1 ayat yang keempat. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, ya, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. ya, Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, ya, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, ya, dan di dalam ibumu Eunike, ya. dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah itu, jadi yang mengajarkan pertama-tama mamanya Eunike. Kemudian itu mamanya diajar oleh siapa? Lois, Oma Lois. Ya, memang yang paling dekat dengan anak-anak itu mamanya, ibunya. Ya. Jadi apa yang kita percakapkan dengan anak-anak? Apa kita cerita dongeng?
Atau kita mengajarkan tentang kebenaran, tentang apa yang Tuhan sudah buat yang lalu. Ya, apa yang Tuhan buat untuk kita pada masa yang lalu, pada masa sekarang, pada masa yang akan datang. Ini tanggung jawab kita. Ya, kepada anak-anak cucu kita. Ya, membimbing anak-anak beriman pada Tuhan, takut kepada Tuhan. Seperti Timotius. Ada waktu kalian bercakap-cakap dengan anak-anak, dengan cucu, bicara tentang Tuhan. Kalau saya bicara dengan cucu, dengan anak, selalu menceritakan apa yang Tuhan buat dulu pada anak-anak, pada mamamu, pada papamu. Nah sekarang cucu saya, supaya mereka belajar mengenal Tuhan. Nah saya bicara cucu, apa kamu sudah baca Alkitab hari ini? Kamu baca berapa pasal hari ini? Ya, sebab tidak ada yang lebih daripada Alkitab. Ya, puji Tuhan. Bangsa Israel selalu diinginkan Tuhan mengajar kepada anak-anaknya ulang berulang apa yang Tuhan buat. Makanya peringatan kepada Yosua, kasih tahu mereka apa itu batu-batu peringatan. Ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Dengarlah hai orang Israel. Ya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Dan dengan segenap jiwamu. Ya. Dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, harus perhatikan apa perintah Tuhan. Orang tua nomor 1 memperhatikan itu. Terus haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkan ulang berulang kepada anak-anakmu. Terus dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila sedang duduk di rumah, dalam perjalanan, di dalam kendaraan, terus apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, ceritakan. Jadi Tuhan mengingatkan Yosua, kalau kelak nanti anak-anak itu generasi berikutnya bertanya, apa arti batu, 12 batu yang disusun itu sebagai batu peringatan? Ceritakan apa yang sudah Tuhan buat ketika kami terhalang dengan sungai Yordan. Ya, tabut perjanjian jalan di depan. Imam mengangkat tabut. Setiap kali injak batu itu, maka air terbuka untuk mereka jalan. Ceritakan apa yang Tuhan sudah buat dulu. Tuhan tolong kita. Apa yang Tuhan sekarang masih kerjakan dan yang akan datang, sehingga anak-anak kita semua adalah anak-anak yang beriman. Kan kalau kita ceritakan tentang Tuhan, timbul iman di dalam hidupnya anak. Iman itulah yang menyelamatkan mereka, bukan sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi butuh, silakan, saya tidak larang, bagus. Dapat sekolah tinggi, jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa, bagus. Ya, tetapi banyak juga masalah di dalam kehidupan orang-orang yang sekolah tinggi. Ya, yang itu tidak bisa diselesaikan dengan ilmunya. Seorang dokter misalnya tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan ilmu kedokteran. Masalah rumah tangga, krisis rumah tangga, ya, tidak bisa diselesaikan dengan ilmu itu. Sedangkan ilmunya saja tidak bisa menyelesaikan penyakit secara tuntas. Ya, sangat terbatas. Tetapi ajaran tentang Tuhan, ingatkan mereka apa yang Tuhan pernah tolong dulu. Tuhan yang sama hari ini, bahkan yang akan datang. Jadi mereka itu selalu punya pengharapan kepada Tuhan. Ya. Jadi Yosua ini sebetulnya membangun 2 kali 12 batu peringatan.
satu kali di Sungai Yordan. Yang satu kalinya sesudah mereka sampai di Gilgal. Ya, coba kita baca ya. Yosua 4 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, Ya, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, ya. yang telah dikeringkannya di depan kita, Jadi, sampai kita. Laut Teberau dulu juga punya pengalaman itu, bangsa Israel. Bagaimana Tuhan buat jalan di tengah-tengah laut. Itu dulu terjadi di zaman Musa memimpin. Sekarang di zaman Yosua, Sungai Yordan itu juga terbuka jalan. Setelah tabut itu diangkat oleh imam. Dan mereka menjejakkan kaki di batu-batu itu. Ceritakan bahwa yang lalu Tuhan itu luar biasa menolong kita. Yang sekarang ini juga Tuhan tolong kita. Dan pasti perjalanan kita sampai di negeri perjanjian itu Tuhan juga menolong. Ceritakan. Supaya apa? Supaya mereka selalu takut akan Tuhan. Tolong dibaca lagi. Yosua 4 ayat 23 dan 24. Silakan. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, Ya. sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, Ya. yang telah dikeringkannya di depan kita, Ya. sampai kita dapat menyeberang. Ya. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, Ya. dan supaya mereka selalu takut Nah. kepada Tuhan Allahmu. Supaya selalu orang semua takut pada Tuhan. Dan nanti Yosua mendirikan batu peringatan itu waktu sampai di Gilgal. Jadi 2 kali. Di Sungai Yordan dan di Gilgal. Ceritakan supaya mereka selalu takut pada Tuhan. Terlalu banyak anak-anak orang-orang yang disebut anak Tuhan tidak takut Tuhan. Mereka berani berbuat apa saja yang mereka ingin lakukan. Terlalu banyak. Ya, itulah sebabnya Tuhan mengatakan, mari ajarkan anakmu pengertian tentang takut akan Tuhan. Kan tidak kebetulan di kitab Yosua ini dikatakan ajarkan pada anakmu. Kalau anakmu bertanya, ceritakan apa arti 12 batu peringatan itu. Itu ada ceritanya. Oh, Tuhan menolong kita seperti zamannya Musa. Ya, air laut Teberau. Sekarang zaman ini Sungai Yordan. Dan selanjutnya Tuhan yang sama menuntun. Sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang beriman. Ya. Tolong dibaca baik-baik itu. Amsal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Ini perolehlah hikmat, pengetahuan tentang takut akan Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, Ya, dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, ya, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, ya, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. ya, Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, ya, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, ya, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, ya. maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ajari anak-anak itu takut Tuhan. Takut Tuhan itu membuat orang itu tidak pernah berkekurangan. Itu yang sering saya ucapkan kepada keluarga. Takut Tuhan itu modal. Hamba-hamba Tuhan takut Tuhan itu modal. Sehingga orang tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena kita memiliki takut Tuhan. Ya. Itu hikmat. Ya. Beroleh hati bijak. Mari kita bahas Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya. Takutlah akan Tuhan, Takut akan Tuhan. dan jauhilah kejahatan. Jauhilah kejahatan. Ya. Selamat. Kalau orang tua tidak mengajarkan anaknya takut akan Tuhan dari kecil, ketika dia sudah selesai sekolah, kelakuannya tidak betul.
Saya percaya semua orang tua ingin anaknya takut Tuhan. Sediakan waktu bercerita tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, Ya. orang yang memperoleh kepandaian, Ya. karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, Ya. dan hasilnya melebihi emas. Terus Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. ya. Terus Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, Ya. segala jalannya sejahtera semata-mata. Terus Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. ya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya. Terus Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. ya. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Ya. Sampai ayat 18. Dikatakan di situ, berbahagia orang yang mendapatkan hikmat. Ya. Karena itu adalah menjadi pohon bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya disebut berbahagia. Ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan. Jadi ajari anak kita dari kecil. Sekolah minggu itu saya tidak pernah meremehkan. Saya kepingin sekali banyak anak sekolah minggu. Jangan diabaikan anak-anak. Makanya kelak kalau anak-anak itu bertanya, apa itu artinya 12 batu? Ceritakan. Kata Tuhan kepada Yosua, supaya mereka menceritakan apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu sampai dengan yang akan datang Tuhan buat. Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Ngajari hikmat. Ini hikmat Alkitab ini. Yesus itu hikmat. Ya. Pengetahuan. Jangan remehkan ini. Jangan malas memberikan anak kita Alkitab. Sekarang ada di HP, ya enggak apa-apa. Kasih dia Alkitab kertas. Di HP, kalau dia baca, nanti dia muter keluar. Lihat apa? Film. Apalagi kalau anak masih kecil. Coba kasih ini, suruh baca kertas Alkitab ini yang dari kertas. Enggak ada WhatsApp, enggak ada video, enggak ada apa. Betul ya? Nah dia, kita jangan merasa tidak penting ini. Alkitab kertas penting. Suruh mereka garis bawah. Kalau Tuhan berbicara kepada kamu, kamu garis bawah. Anak-anak 5, 6 tahun, 7 tahun itu paling baik diajari. Kristus itu hikmat. Nanti kekayaan yang tidak bisa menyelamatkan habis, tapi ada kekayaan yang tidak bisa lenyap. Baca ya, mari. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ya. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Hikmat itu siapa? Kristus. Pengetahuan siapa? Ya Tuhan. Terus Takut akan Tuhan. takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Harta benda Sion. Kekayaan, hikmat, takut akan Tuhan. Itu harta benda kita. Orang tua bisa habis harta benda jasmaninya. Perusahaannya bisa selesai. Tapi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu tidak akan selesai. Kristus itu hikmat, kekayaan. Ajar dia mengenal Tuhan.
Tidak kebetulan ditaruh di kitab Yosua ini. Kalau anak-anakmu bertanya tentang apa arti batu-batu itu disusun, ceritakan. Ya. Jadi Tuhan mengajar kita hari ini bahwa kita tidak boleh mengabaikan anak-anak kita, keluarga kita. Ajari takut akan Tuhan. Yang kedua yang harus kita ajarkan, kuduskan dirimu. Ya. Takut akan Tuhan menjauhkan manusia dari kejahatan. Itu hidup yang benar, hidup yang kudus. Yosua 3 ayat 5, tolong dibaca. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Ya. kuduskanlah dirimu, Kuduskan dirimu. sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau kita mau lihat perbuatan ajaib, Yosua mengatakan, kuduskan dirimu. Kuduskan dirimu kalau kau mau lihat perbuatan ajaib Tuhan. Ternyata pengangkut tabut itu bukan hanya jadi imam saja, tapi tidak menguduskan diri. Ada imam-imam zaman dulu tidak menguduskan diri, ada. Ada hamba-hamba Tuhan yang menyebut dirinya hamba Tuhan atau pendeta tidak menguduskan diri, ada. Tapi kalau kita mau melihat keajaiban Tuhan, tidak ada jalan lain, kuduskan dirimu. Baik saya, baik orang awam, jemaat, ya, mulai dari imam-imam, harus belajar menguduskan diri. Ini syaratnya kalau mau melihat keajaiban. Sebab terlalu banyak sekarang orang-orang hamba-hamba Tuhan di zaman akhir tidak tahu apa itu menguduskan diri dan hidup takut akan Tuhan. Ya, kita hidup di zaman akhir. Makanya Tuhan ingatkan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk di dalam kerajaan sorga. Bukan orang yang ngusir setan, orang yang bernubuat, orang yang mengadakan mujizat itu masuk dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang apa? Dikenal Tuhan karena takut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tuh banyak orang nanti akhir zaman datang, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah ngusir setan, aku membuat mujizat, tapi aku tidak kenal kamu. Karena itu Rasul Paulus mengajarkan kita, dia bilang, aku sendiri sebagai seorang rasul melatih diri, menguasai diriku supaya aku tidak ditolak. Kata Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Siapa kita? Kita mesti belajar kepada Rasul Paulus. Aku melatih tubuhku, mengendalikan. Ya, kita baca ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Kalau kita tidak menguduskan diri, kita tidak melihat keajaiban. Ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Nah, menguasai dagingnya. Terus. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya sesudah aku beritakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Itu kan. Di dalam Injil Matius 7 kan dikatakan. Aku bernubuat. Aku ngusir setan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Dan Paulus ini tidak mau seperti itu. Tuhan, nanti aku ketuk pintumu, aku dengar kata, aku tidak kenal kamu. Karena itu Rasul Paulus sendiri hidup kudus, takut akan Tuhan. Dia mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau kita mau lihat keajaiban, ya, sudah kita melihat keajaiban Tuhan masa lalu. Ya, air laut Teberau itu terbelah.
2 juta lebih bangsa Israel masuk. Semalam-malam mereka berjalan di dinding-dinding daripada air Laut Kosong. Mereka sudah lihat lagi Sungai Yordan persis seperti itu. Ya, sudah 2 kali mereka melihat bagaimana mereka ketika tidak punya jalan, Tuhan buka jalan. Ya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, masa lalu, sekarang, yang akan datang. Saya sering bercerita kepada saudara-saudara seiman, teman-teman, apa yang Tuhan buat di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Sama, Tuhan tidak pernah berubah. Masa Musa memimpin bangsa Israel, itu masa di mana Laut Teberau terbelah 2. Tuhan buat jalan. Yordan, Sungai Yordan, pengalaman Yosua juga sama. Saya percaya pengalaman di akhir zaman ini, Tuhan selalu mau suka buka jalan untuk kita. Tapi kuduskan dirimu. Hidup takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Itulah sebabnya. Apa sebabnya Tuhan suruh Yosua mendirikan batu-batu itu sebagai batu peringatan. Supaya kita ingat selalu apa yang Tuhan buat. Di Alkitab banyak tertulis, peringatkanlah, peringatkanlah, ingatkanlah. Salah satunya pernah dikatakan, ingatkanlah ke telinga Yosua. Ya, Tuhan hari-hari ini memberikan kita kesempatan bisa mendengar firman. Itu peringatan Tuhan atas hidup kita. Bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Bagaimana menjadi umat Tuhan. Bagaimana jadi orang tua. Bagaimana kita menjadi hamba Tuhan. Bukan hanya pada waktu itu 12 batu. Malah kalau sebentar saya cerita. Justru di Gilgal yang dimana Yosua pernah dirikan 12 batu itu juga. Itu malah jadi tempat penyembahan berhala. Bisa dibayangkan. Ya, hari-hari ini Tuhan ingatkan kita. Banyak peringatan saya baca. Waduh, peringatan, peringatan. Terus banyak peringatan. Mari baca ya. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Ya, agar mereka jangan tinggi hati ya, dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, ya. melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya. Terus, Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. nah, peringatkan orang kaya, jangan tinggi hati, berbuat baik. Terus, Menjadi kaya dalam kebajikan, kaya dalam perbuatan baik, suka memberi suka memberi, dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya Nah, itu di nanti waktu. ada kekayaan nanti. Satu dasar yang baik. Saya kalau kasih orang bagaimana? Saya tambahkan berkurang. Siapa yang memberi akan diberi. Makanya diingatkan pada orang kaya peringatan. Supaya jangan tinggi hati. Jangan berharap pada kekayaan tidak tentu. Tadi saya sudah bacakan Yesaya 33 ayat 6. Kekayaan yang menyelamatkan, ada kekayaan tidak menyelamatkan. Kekayaan yang menyelamatkan itu hikmat, pengetahuan, takut akan Tuhan. Peringatkan pada orang kaya agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Mengumpulkan harta bagi dirinya, sesuatu yang baik, ya. Di waktu yang akan datang
untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, hidup yang sebenarnya. Peringatkan. Tadi sudah kita diingatkan, ajar anak-anakmu. Ya, waktu duduk, waktu tidur, waktu bangun. Ceritakan apa yang pernah kita alami. Tentu pengalaman iman dengan Tuhan. Saya percaya anak-anak itu akan berhasil. Nanti anaknya juga mengajar, anak saudara ngajar anaknya lagi. Ya, bagaimana takut akan Tuhan. Yang itu sangat membahagiakan. Itu kekayaan yang menyelamatkan, hikmat. Jadi peringatkan pada orang kaya, supaya mereka jangan tinggi hati berharap kepada kekayaan yang tidak menentu. Hari ini bisa ada, besok tidak ada. Itu kekayaan tidak menentu. Ajarkan mereka satu kekayaan yang menyelamatkan. Harta, hikmat, pengetahuan tentang Tuhan. Kita diperingatkan. Seperti bangsa Israel dulu di bawah pimpinan Yosua. Susun itu 12 batu yang diambil tempat habis dipijak kaki oleh para imam yang mengangkut tabut. Susun 12 batu menjadi peringatan. Apabila anak-anakmu bertanya, ceritakan apa yang Tuhan sudah buat. Itu namanya batu peringatan. Peringatkan orang kaya. Peringatkan agar kita hidup kudus. Agar hidup takut akan Tuhan. Peringatkan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Ya. Di zaman Yakub, waktu Yakub ini mengambil hak sulung, berkat sulung dari Esau. Ya, memang dari sejak kandungan Yakub itu sudah tidak mau kalah. Ya, dia tidak mau. Aku mau keluar juga. Esau duluan, tapi dia pegang tumitnya. Jadi keluarnya sama-sama. Ya, dia bilang, aku tidak mau kalah dari kandungan. Sampai ketika dia sudah dewasa, waktunya Ishak untuk membagi berkat. Ya, Yakub dan Esau ini dipanggil, disuruh untuk menyediakan hidangan untuk Ishak. Supaya ketika mereka datang membawa, Ishak memberkati mereka dengan berkat. Tapi ternyata Yakub diatur sedemikian rupa oleh ibunya sehingga Yakub inilah yang kemudian mengambil berkat sulung itu. Dalam ketakutan dia lari dari Esau. Sementara dia lari ketakutan itu, dia tidur di sebuah tempat beralaskan batu. Nah, ketika dia tidur itu dia mimpi. Dia lihat malaikat naik turun dari sorga sampai ke bumi. Ternyata ada hubungan sorga dan bumi dan di mana dia tidur. Dan Tuhan berkata, Tuhan berjanji untuk menolong kepada Yakub. Dan sesudah dia bangun, dia bilang, inilah tempatnya Allah. Ini Allah ada di sini. Sehingga ketika dia bangun, dia ambil itu batu. Dia jadikan batu peringatan di mana Allah hadir. Kemudian dia namanya tempat itu apa? Betel. Tempatnya Allah. Rumahnya Allah. Tolong kita baca ya. Jadi, saya cerita tentang tugu peringatan yang diminta oleh Yosua, oleh Tuhan kepada Yosua. Dan itu dilakukan
Tapi nanti saudara lihat rusaknya itu. Tidak dihiraukannya lagi manusia dengan tugu peringatan itu atau mezbah atau batu yang disusun. Ya. Kejadian pasal 28 ayat 18 sampai 22. Keesokan harinya, Ya. pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ya. Ia menamai tempat itu Betel. Ya. Dahulu nama kota itu Luz. Dia menamai tempat itu Betel. Ya, terus Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, ya, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. ya, Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. terus Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. kemain Yakub. Dia jadikan batu yang menjadi bantalnya itu menjadi tugu. Tugu peringatan. Bahwa ketika Yakub ketakutan lari, maka Tuhan menjamin Yakub. Lalu dia bernasar, dari segala sesuatu yang Tuhan berikan padaku, aku akan mengembalikannya 1/10 seperti apa yang dia sudah katakan. Abraham juga mengembalikan 1/10, Yakub juga dikatakan mengembalikan 1/10 menjadi miliknya Tuhan. Sebelum ada Taurat, Abraham sudah melakukan, Yakub sudah melakukan, mengembalikan 1/10. Orang yang takut Tuhan akan melakukan ini dengan baik. Ya, mengembalikan 1/10 sebagai janji nasarnya, karena Tuhan sudah menolong dia, maka bantal batu itu dijadikan tugu peringatan bahwa Allah hadir. Demikian dengan Yosua. Ya, kita baca ya, Yosua 4 ayat 20. Kalau Yakub menamai Betel, maka Yosua menamai apa? Tempat dibangun itu Gilgal, di Gilgal. Mari. Yosua 4 ayat 20. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu Ya. ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Ya. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, Sekali lagi, apabila anak-anakmu nanti bertanya, terus apakah arti batu-batu ini? apa artinya batu-batu itu? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Beritahu pada anak-anakmu. Ya. Israel telah menyeberangi sungai Yordan Ya. di tanah yang kering. Ya. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, Ya. sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Ya. Allahmu dengan laut Teberau Ya. yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Nah, sesudah pembagian wilayah dari 12 suku Israel, setelah pembagian itu maka Gilgal adalah pusaka dari Manasye. Ya. Sedangkan Betel menjadi pusaka Efraim. Efraim dan Manasye itu keduanya anaknya siapa? Yusuf, cucunya Yakub. Tapi sangat menyedihkan nanti keadaan Efraim dengan Manasye itu sangat menyedihkan. Yang paling sangat menyedihkan bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel disuruh mengajarkan pada anaknya tentang takut Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang perbuatan ajaib Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak melakukan.
Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa Israel tidak melakukan apa yang benar. Manasye dan Efraim, kalau kita baca di Alkitab, ini sangat menyedihkan Tuhan. Suku bangsa ini dari 12 suku Israel. Padahal Yusuf, ayahnya itu luar biasa. Ya, takut Tuhan luar biasa, hidup benar. Dari sejak muda 17 tahun sudah hidup benar, takut Tuhan. Sampai rela masuk penjara asal saya tidak berbuat dosa. Bayangkan. Tapi Efraim dan Manasye, ini cucunya Yakub. Ya. Jadi di zaman Hosea menjadi raja. Di sini, di zamannya Hosea menjadi raja. 2 wilayah itu ditaklukkan oleh Raja Asyur. Saudara baca di Alkitab. Ya. 2 wilayah ini ditawan dan jadinya tercerai-berailah suku bangsa itu. Ya. Kenapa mereka bisa ditawan? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mendirikan mezbah berhala di situ. Tugu peringatan Tuhan dijadikan apa? Tugu berhala. Ya, harusnya tugu peringatan Tuhan yang terus menerus didirikan dan diajarkan kepada anak-anak, lalu menjadi tugu penyembahan berhala. Sangat menyedihkan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Anaknya siapa? Yusuf. Siapa tuh Yusuf? Takut Tuhan. Hidup benar. Gak ada cacat. Dia ikut Tuhan. Ya. Anak ini Efraim Manasye itu gambaran anak-anak kita. Bagaimana kita mendidik, mengajar anak itu. Jangan percayakan hanya di sekolah formal. Dua tempat ini yang pernah didirikan tugu oleh Yosua dan juga itu Yakub, itu jadi tempat pemujaan berhala. Bayangkan. Apa saudara mau yakin bahwa sampai Tuhan datang saudara bertekun dalam iman? Apa saudara bertekun dalam iman? Ya. Saudara tahu Raja Saul. Raja Saul itu dilantik menjadi raja oleh Nabi Samuel. Di mana? Di Gilgal. Di mana ada tugu itu pernah dibangun. Tetapi sangat tragis Raja Saul melawan perintah Tuhan dengan mendahului Samuel untuk apa? Yang bukan tugasnya dia. Di sana di Gilgal, di mana ada tugu peringatan yang pernah dibangun oleh Joshua. Kita diajar untuk berhati-hati, saudara, akhir zaman. Sangat teliti kita dengar firman, sangat teliti dengan hidup kita. Tidak ada salahnya kita sehari-hari berkaca, memeriksa hidup kita. Itu orang yang takut Tuhan. Ya. Baca itu 1 Samuel 11 ayat 14 sampai 15. Padahal Gilgal itu tempat di mana pernah Yosua bangun tugu peringatan. Jadi peringatan itu bagi Saul sudah tidak ada artinya. Demikian juga di Betel.
Saya harap tugu peringatan yang kita bangun sekarang ini, ingat kebaikan Tuhan. Ingat takut Tuhan. Ingat jangan berbuat yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita manusia belum sempurna. Begitu kita melakukan salah, kita minta ampun. Tuhan, saya salah. Ini orang yang takut akan Tuhan. Mari baca itu. 1 Samuel 11 ayat 14 sampai 15. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, Ya, marilah kita pergi ke Gilgal ya, dan membarui jabatan raja di sana. ya, Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal ya. dan menjadikan Saul raja di sana di Ya. hadapan Tuhan di Gilgal. Nah, di Gilgal itu di mana dulu Yosua pernah membangun 12 batu sebagai batu peringatan. 12 batu peringatan justru di Gilgal. Raja Saul dilantik Samuel di Gilgal. Tapi tragis sekali di Gilgal itulah kemudian Raja Saul ini melakukan kesalahan. Pasal 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ya. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ya. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sudah dibangun tugu peringatan. Sudah diingatkan. Sudah Tuhan peringatkan selalu kepada kita ketika mendengar firman. Tapi apa kita tanggapi Tuhan dengan baik? Atau kita lupa peringatan Tuhan? Di mana Raja Saul melakukan kesalahan? Di Gilgal. Di mana pernah dibangun tugu batu peringatan. Jangan melanggar peringatan Tuhan. Jangan mengabaikan apa yang Tuhan ingatkan. Catat itu di buku catatan saudara. Catat itu di Alkitab. Garis bawahi. Tahun 1979, bulan Juni tanggal 23, saya catat di pinggir Alkitab saya. Ketika pendeta Totis almarhum datang ke Surabaya dari Belanda buat KKR, ya, itu diceritakan Amos 8. Nanti pada waktunya digenapi Amos 8, tidak ada lagi firman. Orang akan lari ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, tidak mendapat firman. Saya catat di pinggir Alkitab pendeta Totes tanggal 23 Juni di Surabaya tahun 1979. Sejak itu saya tidak suka, tidak mau pernah absen untuk dengar firman. Baik itu pendalaman Alkitab maupun ibadah doa maupun lebih hari Minggu dalam ibadah umum. Sebab saya selalu terngiang-ngiang apa yang dikhotbahkan itu. Nanti tidak ada firman lagi. Orang akan ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, tidak mendapat firman. Jadi sekarang masih ada firman. Jangan kita abaikan kesempatan itu. Memang masih ada YouTube. Online. Tapi akan tetap beda kalau Anda datang ke tempat ibadah. Online saya dulu pernah bilang, ya, di zaman kita tidak bisa bebas kumpul. Silakan Anda bisa online karena memang harus. Tapi seperti Anda datang ke tempat ibadah. Jangan, minta maaf ya, tidak mandi, pakai dasteran. Pokoknya asal duduk sambil ngopi, dengar firman. Tidak bisa. Kalau saudara harus terpaksa ibadah online dengan sopan.
seperti layaknya kita beribadah. Kita mengikuti pemberitaan firman seperti kita hadir. Tapi yang terbaik ketika Anda datang untuk berkumpul di tempat ibadah yang sudah disiapkan. Ya. Jadi sejak itu saya selalu hadir. Takut saya. Di mana ada kumpul fellowship, persekutuan, saya ke situ. Saya tinggalkan semua. Oh, saya masih kerja di dunia. Masih. Saya masih berusaha. Saya tinggalkan. Tutup usahanya. Sungguh saya tutup. Tutup seminggu. Berangkat istri, anak, pembantu. 2 orang. Naik pesawat pergi ke kota-kota di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda. Ya, anak-anak masih kecil. Itu pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan. Karena saya ingat tahun 79. Nanti kalau Amos digenapkan, orang tidak bisa lagi dengar firman. Sekarang ada. Manfaatkan waktu. Berikan contoh pada putra-putri kita. Kepada cucu kita. Jangan orang tua tidak bisa memberi contoh. Ya. Jadi kesempatan dengar firman itu kesempatan istimewa. Itu peringatan. Peringatkan bahwa Amos 8 akan digenapkan. Tidak ada firman. Waktu itu banyak apa? Anak-anak darah, rebah, lesu, tidak bangkit lagi. Orang muda terutama banyak tergiur dengan dunia sekarang. Tidak akan bangkit. Orang muda itu jadi korban. Kenapa orang muda banyak jadi korban? Orang tua tidak mengajarkan, tidak ceritakan. Padahal Tuhan perintahkan. Kalau nanti anak-anak tanya tentang tugu peringatan itu, batu peringatan itu, ceritakan apa yang sudah Tuhan buat. Tapi tidak diceritakan. Dan sangat tragis, Gilgal dan Betel jadi tempat penyembahan berhala. Hosea pasal 4 ayat 15. Jika engkau ini berzina, hai Israel, Ya. janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal. Jangan pergi ke Gilgal. Bangsa Israel di sana berzina. Mereka menyembah berhala. Ya. Pasal 4 ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Ya. Biarkanlah dia. Biarkan. Jadi Efraim tempatnya ada Manasye, ini 2 keturunan daripada Yakub, cucunya Yakub. Justru di tempat itu mereka penyembah berhala. Padahal di tempat inilah dulu dibangun tugu peringatan. Batu-batu peringatan dibangun. Di mana di situ Yakub pernah membangun bahwa Allah ada di sini. Sekarang di mana itu? Ya. Yosua membangun batu peringatan di Gilgal. Di mana itu? Ya. Tolong dibaca pasal 12 ayat 7 sampai 11. Hosea pasal 12. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Ya. Peliharalah kasih setia dan Ya. hukum. Engkau harus berbalik kepada Allah. Ya. Terus. Dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Ya. Terus. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya. Ya. Dan suka memeras. Terus dibaca. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya? Ya.
telah mendapat harta benda bagiku. Ini penyembahan berhala. Akhir zaman apa? Kekayaan itu. Ya, materi itu. Ya, jadi dikatakan tadi kalau kita baca baik-baik, dia bilang apa? Efraim bilang, aku sudah kaya. Makanya tadi Timotius mengatakan, peringatkan orang kaya, jangan tinggi hati. Apa toh penyembah berhala di akhir zaman ini? Berhala akhir zaman, mamon, kekayaan dunia. Saya senang kalau saudara semua diberkati Tuhan. Saudara bisa melakukan untuk pekerjaan Tuhan apa-apa. Tapi ingat, jangan tinggi hati dan jangan terikat kepada kekayaan tidak menentu. Bisa baca? Telah mendapat harta benda bagiku, Ya. tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan Nah, kesalahan yang merupakan dosa bagiku. tidak merasa salah. Ini bahaya sekali, saudara. Terus, Tetapi aku adalah Tuhan. akulah Tuhan Allahmu. Ya, silakan. Sejak di tanah Mesir, aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, Terus, seperti di hari-hari pertemuan raya. itu kerinduannya Tuhan luar biasa. Kalau kita jatuh dalam dosa, Dia tidak pernah benci. Yang Dia inginkan kita bertobat kembali. Ya. Tolong Hosea 12 ayat 9 sekali lagi. Berkatalah Efraim, Ya, bukankah aku telah menjadi kaya, ya, telah mendapat harta benda bagiku, ya. tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan Ya. kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Ya. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu Ya. sejak di tanah Mesir. Tuhan masih panggil kembali. Ya, kalau baca itu juga, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Ini seruan Tuhan di akhir zaman. Begitu banyak saya lihat malah orang-orang yang masih muda meninggalkan pekerjaan pelayanannya di dalam gereja. Apa yang dicari? Apa yang dikejar? Justru kita dulu tinggalkan apa yang jadi usaha kita untuk melayani. Pekerjaan dunia nanti akan lebih mengikat. Jangan jadikan dunia ini berhala. Ya, aku sudah dapat banyak uang. Ya, lupa sama Tuhan. Makanya Tuhan selalu ingatkan itu pada mereka. Dirikan batu peringatan yang justru sudah jadi apa? Tempatnya berhala. Ayat 15 dari Hosea pasal 12. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Iya, Maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia iya. dan akan membalas celahnya kepadanya. Efraim sudah berbuat dosa. Luar biasa, ya. Sampai dalam Amos pasal 4 ayat 4, tolong dibaca. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Betel dan Gilgal, dua tempat yang pernah ada tugu peringatan, batu peringatan. Justru di sana apa? Orang datang berbuat jahat. Kalau dibaca perikopnya, Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Jangan sampai ibadah kita jahat. Jangan sampai kita tidak melakukannya dengan hati nurani yang murni, yang bersih. Ayat 8. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota Ya, untuk minum air, Ya. tetapi mereka tidak menjadi puas. ya, Namun kamu tidak berbalik kepadaku. ya. Demikianlah firman Tuhan. Ini tidak mau bertobat. Celakanya di sini. Temanya itu, perikopnya tolong dibaca. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Nah, Tuhan. inilah orang-orang yang keras tengkok. Harapan saya dengan membaca
Kitab Yosua di mana dibangun 12 batu peringatan. Menjadi peringatan buat kita sekarang di akhir zaman. Supaya kita tidak tiru Efraim dan Manasye. Supaya kita tidak beribadah yang jahat. Makanya kan diperingatkan orang kaya, jangan lupa Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Ya. Kalau kita baca Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya. Itu soalnya bangsa Israel disuruh apa? Ngajar anak-anak. Supaya jangan Tuhan datang menghukum. Kalau saya baca lagi, Amos 5 ayat 5, tolong dibaca. Perhatikan baik-baik. Tidak kebetulan kita dengar tentang peringatan Tuhan. Peringatan yang dibangun oleh bangsa Israel waktu itu melalui Yosua dan Yakub. Bahwa ini tempatnya Allah. Mengingat apa yang dibuat Allah. Masa lampau dan masa sekarang. Tolong dibaca ayat 5. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Jangan pergi Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Jangan pergi menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Nah, tetapi ayat selanjutnya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Ya. Yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, saya tanya saudara. Kan tadi dikatakan di dalam Maliaki. Supaya aku jangan datang memukul bumi. Kalau kita tidak mau mengajarkan pada anak-anak kita menceritakan. Tinggal lahirlah anak-anak yang rohani, yang bertakut akan Tuhan. Yang sejak kecil mengenal kitab suci. Maka Tuhan datang memukul bumi. Maliaki tadi, tolong dibaca. Pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di dalam Ulangan 6 dikatakan apa? Orang Israel harus mengajar anaknya. Waktu tidur, waktu bangun, waktu duduk makan, waktu berjalan-jalan. Ngajari anak itu takut Tuhan. Ngajari anak itu pengalaman masa lampau di mana kita ditolong, di mana mereka ditolong Tuhan. Apakah bangsa Israel mengajar? Tidak. Tidak. Kalau bangsa Israel mengajar anak-anaknya, Tuhan tidak memukul nanti sampai selesai, musnah. Betul. Nanti kan Tuhan akan membuat langit dan bumi apa? Lenyap. Bahkan nanti kada manusia akhir zaman seperti zamannya Nuh, zamannya Lot. Makin banyak generasi muda, anak-anak kita bisa dimenangkan. Makin Tuhan senang. Di dalam Ulangan 6 dikatakan ajari anakmu waktu makan, waktu tidur, waktu bangun. Apa kita orang tua menceritakan? Atau cerita kita lain? Kan tadi maksudnya tugu itu dibangun, mezbah itu dibangun, batu-batu itu dibangun, disusun sebagai apa? Tugu peringatan, batu peringatan. Jumlahnya banyak lagi 12.
Ya. Tapi apakah itu jadi peringatan supaya mereka tidak berbuat salah? Ternyata tidak. Efraim dan Manasye yang memiliki daerah itu, wilayah itu, malah di situ tempatnya penyembahan berhala. Dan Tuhan ingatkan kepada orang tua, ajari anakmu, tapi tidak diajari. Sehingga akhirnya apa? Tuhan datang nanti pada hari Tuhan memukul bumi. Langit dan bumi lenyap. Tidak ada bekas. Dengan api dan belerang. Apa yang kita cari? Nafkah hidup. Silakan. Harus kerja. Rasul Paulus mengatakan, kalau kau tidak makan, tidak mau kerja, jangan makan. Jangan dikasih makan. Kerja. Tapi bukan sampai sedemikian rupa melupakan ibadah, melupakan pelayanan, melupakan segala-galanya. Melupakan ajar anakmu, ceritakan anakmu. Kan? Kalau anakmu bertanya, kasih tahu apa artinya 12 batu peringatan. Banyak orang tua mulutnya kencing, dah mau ngomong. Semoga Tuhan tolong kita. Ya, ajarilah ulang berulang. Waktu duduk, waktu jalan, sementara di meja makan. Kamu tahu tidak ya? Di meja makan sekarang kamu makan apa? Banyak lauk pauk kan? Tapi dulu pernah tidak makan, kurang makan, tapi tetap makan toh. Malah kamu sudah dewasa, sudah berkeluarga. Ingat apa yang Tuhan lakukan dulu. Ceritakan itu. Tuhan tolong masa lalu, Tuhan tolong sekarang, dan masih yang akan datang. Tuhan Yesus sama, tidak pernah berubah. Amin. Ya, ingat itu peringatan Tuhan. Jangan jadi tempat berhala, tapi peringatan akan kebaikan Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bangkit. Kita akan menyembah Tuhan. Ingatkan kembali kebaikan-Mu. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkanku selalu. Ingat peringatan Tuhan.
kebaikan masa lalu, kebaikanmu masa lampau, masa hari ini, masa yang akan datang. Pengorbananmu, ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Apa yang jadi batu peringatan kita sekarang? Korbannya Yesus di Bukit Golgota itu. Jangan lupa, kalau Dia tidak berkorban nyawa, pintu sorga tidak dibuka. Kita semua akan binasa. Jangan lupa, kebaikan Tuhan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bangun itu menjadi batu peringatan. Kan kembali akan kebaikan-Mu, ingatkan ku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkan kembali, ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Ceritakan masa lalu, kenang itu masa lampau di mana Tuhan menolong menyeberangi sungai Yordan ketika mereka menginjak kaki pada batu di sungai Yordan. Sungai itu terbelah dua, berhenti mengalir, dan mereka jalan di tempat yang kering. Ingat laut Tebrau di bawah pimpinan Musa. Dan Allah yang saya beritakan firman-Nya ya dan amin, itu Allah yang sama yang menolong kita sekarang dan yang akan datang. Jangan lupa itu batu peringatan. Jangan lupa firman Allah yang selalu mengingatkan kita. Jangan lupa setelah kita nyaman sekarang, beritahu anak-anakmu, sekarang kamu diberkati, kamu nyaman. Tapi dulu ingatkan kembali akan kebaikan-Mu, ingatkan ku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu.
Betapa banyak kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu. Dirikan batu peringatan. Maka pengorbanan-Mu Yesus. Ajarku selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa melupakan tugu peringatan yang ada di Golgota. Kami akan ajarkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, siapa Yesus, siapa Allahnya orang Israel. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, peringatan-peringatan-Mu. Semua jadi kebaikan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita mulai dari sekarang sampai selamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita diberkati agar kita menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.